Oke, halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini di sini kita akan saya tidak ketok tangan ya. Oke, ya wes lah anyway, teman-teman. Jadi, teman-teman, jadi ini masih seputar iPad A16. Oke, kali ini kita ngebahas tentang gestur, teman-teman. Jadi, ini merupakan salah satu fakta yang menarik bahwa si iPad ini dia memiliki kelebihan di gesturnya, memiliki banyak sekali gestur yang bisa dilakukan untuk beragam tugas dan fungsi. Kita akan masukkan ke dalam beberapa poin di sini. Berarti ini masuk ke fakta season kedua. Kita fokus ke gestur. Oke, yang pertama. Oke, ketika seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya kalau di Android juga dia bisa ya teman-teman. Tapi aku kurang paham siapa yang duluan kayak gitu. Yang jelas di sini ketika kita menempatkan widget seperti ini ke dalam home, ini tuh dia memungkinkan untuk kita membuat stack teman-teman. Tuh seperti ini. Dimana ini nanti kalau saya seperti ini kalian bisa langsung pindah-pindahkan saja. Misalnya di sini tuh ada berbagai macam widget di dalam satu ruang ini teman-teman. Hanya dengan seperti ini ya, seperti biasa, just like that. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua ini cukup menarik teman-teman. Jadi ketika kita ingin mencari berbagai macam hal, entah itu dari internal di sini berarti bisa aja itu berupa settingan apapun itu, ataupun kalian mencari informasi tertentu di web dan lain sebagainya, kalian bisa langsung gini aja. Jadi jangan di widget ini ya teman-teman ya. Jadi kalian tinggal gini kan aja, usap ke bawah. Nah maka dia akan keluar kayak gitu. Jadi tidak harus seperti ini, yang penting di ruang yang kosong teman-teman seperti ini, maka dia akan keluar. Jadi tinggal seperti itu aja, satu jari. Nah seperti ini teman-teman. Yang penting tidak berada di aplikasi widget tadi teman-teman, seperti itu. Dan ini bisa kalian gunakan untuk pencarian gitu ya, entah itu pencarian fungsi tertentu misalnya ya, contoh aja ini dictation. Jadi ini bisa menjadi lebih cepat teman-teman ketika kalian tuh mencari fungsi tertentu di situ, tanpa harus kalian itu mengikuti step by stepnya, ini harus menuju ke setting dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung ke sini. Itu adalah fungsi gestur yang nomor 2. Ini menarik banget nomor 2 ini. Karena selain ini untuk bisa mencari internal, dia juga bisa untuk buat pencarian eksternal teman-teman, termasuk di web ya. Misalnya di sini kita akan langsung cari saja Rahman Cyber. Nah seperti ini teman-teman, dan kita bisa langsung go, maka dia akan langsung buka Safari tuh seperti ini teman-teman. Dan ya sudah, kalian bisa scroll kayak gini, just like that. Nah selain itu dia juga bisa langsung mencari aplikasi, misalnya Procreate tuh seperti ini, langsung auto complete juga kayak gitu teman. Dan itu adalah fungsi yang cukup menarik. Close. Tinggal diklik di tempat lain untuk menutup itu. Nah sekarang kita masuk ke yang nomor 3. Nah yaitu kita bisa menekan, misalnya di sini kita aplikasi ini ya, Help. Kita tekan aja di aplikasinya. Nah seperti ini. Ketika kita ingin menyingkirkan aplikasi itu dari home seperti ini teman-teman, misalnya kayak gini, tinggal kita klik aja pada bagian ini ya, min. Nah misalnya ini nih contoh ya, saya ini contoh adalah TikTok, ini kita akan min. Remove TikTok Studio from home screen will keep the app in your app library. Seperti ini. Dan kita juga bisa delete apps ya. Delete artinya itu kalau delete apps, uninstall. Seperti ini, just like that. Jadi ini sudah ke delete. Done. Nah seperti itu. Dan selain itu ketika kita itu tadi misalnya kita tekan lama kan, tadi dia akan langsung keluar kayak gini ya teman-teman. Tapi ketika kita cuma tekan seperti ini, dia akan muncul beberapa pilihan: edit home, require touch ID, dan remove apps. Jadi kita juga bisa langsung melakukan remove atau menghapus aplikasi tersebut gitu ya teman-teman. Dan selain itu kita juga bisa membatasi ini, sehingga kalau misalnya mau masuk ke aplikasi ini itu kita harus pakai touch ID. Jadi tidak bisa sembarangan gitu ya. Jadi harus yang pakai sidik jari itu, seperti itu, just like that. Terus yang nomor 4. Yang nomor 4 itu adalah basicnya teman-teman ya, sebenarnya di sini tak janja ya. Jadi kita bisa melakukan swipe ke kanan, swipe ke kiri untuk bagian home ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini untuk bergantian. Ini umum ya di smartphone ataupun di perangkat tablet lainnya gitu ya, di platform lain juga sama kayak gini teman-teman. 1 jari, 2 jari, 5 jari kayak gini teman-teman, bisa. Itu yang nomor 4 ya, cukup basic teman-teman. Yang nomor 5,
Ini adalah untuk mengakses panel ya, kontrol pusat atau pengendalian atau pusat kendali lah ya. Tapi seperti ini, tinggal kita di bagian pojok sini aja seperti ini sudah. Di sini akan ada beberapa pengaturan langsung cepet ya. Ini misalnya untuk menaikkan brightness, untuk suara dan lain sebagainya di sini ya, termasuk wifi dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa melakukan penambahan juga di sini teman-teman. Tinggal plus aja seperti ini ya, dan kita bisa tambah add control. Maka di sini akan ada berbagai macam aplikasi. Di sini akan ada berbagai macam tombol pengendali seperti ini yang bisa kalian masukkan ke bagian quick ini teman-teman. Misalnya di sini ya, contoh aja kita akan masukkan translate di sini ya, tinggal ya klik, maka dia akan langsung muncul ke sini teman-teman. Dan kalau sudah, tinggal klik sembarang sudah. Nah seperti itu. Untuk menghapus, klik plus. Nah seperti ini, tinggal kita min aja seperti ini teman-teman, sudah kehapus, beres seperti itu teman-teman. Dan kalian bisa swipe ke atas tuh seperti ini untuk ya yang lainnya gitu. Jadi ada berbagai macam space juga di sini ya, yang utama seperti ini dan ini. Untuk kembali seperti biasa. Nomor 6 di sini kita bisa melihat aplikasi-aplikasi yang aktif teman-teman ya. Nomor 6 ini dengan beberapa cara. Nah cara yang pertama, kalian bisa langsung seperti ini ya, dengan satu jari seperti ini juga bisa. Tinggal kalian ke sini ya, ke pojok kayak gini teman-teman. Nah seperti ini sampai ke sini nih, tuh sampai muncul kayak gini nih, dan dia akan keluar semuanya. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi yang dia itu aktif teman-teman. Seperti itu teman-teman. Cara yang kedua, kalian bisa langsung pakai kayak gini teman-teman. Nah jadi 5 gestur 5 ya, 5 jari. Nah tetapi hal ini kalian bisa atur di bagian sini nih teman-teman. Nah misalnya seperti ini ya, kalian atur gestur. Nah seperti ini ya, multitask and gestur. Nah kalian bisa aktifkan semuanya nih di sini ya. Jadi yang productivity gestur kalian aktifkan, 4 and 5 finger gestur kalian juga aktifkan. Nah seperti ini teman-teman, sehingga ketika kalian itu pakai 5 jari kayak gini seperti ini, maka dia akan langsung kayak gini. Dan kita bisa kayak gini, dan langsung kita sambung ke yang nomor 7 ya teman ya. Nomor 7 ini ada multitasking, jadi kita bisa langsung seperti ini nih teman ya. Misalnya katakanlah kita klik ini, kita masukkan ke sini nih. Nah kalau kayak gini, ini berarti dia tidak bisa di split screen ataupun di beberapa yang kita bisa membagi layar kita. Misalnya seperti ini ya, 8K dan Safari. Kita akan masukkan, klik. Nah seperti ini ya, tahan, langsung masukkan ke sini nih. Tuh seperti ini kita bisa langsung split screen nih. Tinggal kalian klik aja seperti ini, dia sudah split screen seperti ini teman-teman. Nah lalu di sini, ketika di sini nomor 9 ya teman-teman ya, nomor 9 di sini kita bisa langsung ubah kayak gini teman-teman. Jadi ini mode floating ya berarti ya, atau mode slide over kalau di sini ya teman-teman ya, slide over. Nah seperti ini, fungsi slide over itu kalian bisa kayak gini nih teman-teman. Misalnya kayak gini ya, kalian misalnya mau baca ini nih teman-teman, seperti ini ya, ini kan ketutup nih, kalian bisa gini kan, ini tinggal tangan kalian ya, telunjuk kalian ini, atau ya satu jari aja kayak gini teman-teman, di bagian ujung langsung kalian tarik ke sini. Nah dia akan muncul kayak gini. Kalau misalnya kalian mau tarik lagi teman-teman, tinggal gini aja, kan dia akan nampil tuh seperti ini ya, tinggal gini kan aja. Nah seperti itu bro, tarik lagi. Kalau kalian mau menjadikan ini jadi split screen lagi, tinggal kayak gini, tarik tuh, tinggal mau ke sini atau ke sini terserah, langsung ini split screen lagi. Itu yang nomor 8 dan nomor 7 ya teman-teman ya, seperti itu ya. Dan di sini bisa kalian ginikan lagi, kalian bisa ubah lagi dari sini, misalnya mau ke sini, ini juga bisa. Jadi ini bisa menjadi lebih fleksibel. Hanya aja memang di sini untuk di versi iPad OS 18.5 ini memang ini maksimal 2 kayak gini teman-teman. Seperti itu. Dan ini yang nomor 10 ya teman-teman. Untuk menutup aplikasi, kalian bisa di mode seperti ini ya. Tinggal kalian ginikan aja. Set. Tuh seperti ini sudah nutup teman-teman. Tuh seperti ini ya, ini nutup ya teman-teman, sudah beres. Itu yang nomor 10. Nah lalu kita beranjak ke nomor 11. Oke, nomor 11 itu adalah tentang si ini ya, docking teman-teman. Misalnya di sini kalian sedang buka aplikasi nih ya, ini adalah aplikasi misalnya browser ya, Safari. Kalian mau menampilkan docking nih, tinggal di bawah ini ya, tinggal seperti ini aja, bawah set.
dia akan nampil nih docking kalian. Tuh, kalian misalnya mau menyembunyikan lagi, tinggal gini kan aja, sudah ketutup. Itu yang nomor 11. Oke, yang nomor 12 ini masuk ke web browser misalnya kayak gini ya teman-teman. Web browser. Oke, kalian bisa menggunakan 3 jari kayak gini teman-teman. Seperti ini, tinggal kalian cupit kayak gini aja. Tuh, atau 2 jari aja kayak gini juga bisa. Tuh, ini untuk buka berbagai macam tabnya di Safari ini teman. Ya, seperti ini. Misalnya kayak gini. Nah, kayak gini. Lalu di sini misalnya katakanlah ya, kalian mau ngubah posisi. Nah, tinggal kayak gini dirubah-rubah aja. Tuh, just like that. Dan di sini ini masih masuk ke sini ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa oke, misalnya ya, di sini ketika kita itu ngeklik nih, kita ngeklik artikel nih. Nah, kita mau kembali ke yang sebelumnya nih. Jadi ini diposisikan di pojok ya tentunya, pojok, set, tuh, set, pojok lagi, set, tuh, pojok ke sini kalau mau balik, set, pojok ke sini, set. Jadi kalian hanya perlu 1 jari aja kayak gini, set. Nih kalau misalnya ini sudah pol, berarti ini udah nggak bisa lagi. Kalian gini kan lagi gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk back dan next ya, next dan back ya, itu seputar browser ya teman-teman. Dan tidak hanya di Safari doang, jadi di beberapa browser lainnya juga sama aja teman-teman. Ketika kalian itu katakanlah di sini ya, kalian lihat di berita misalnya kayak gini, terus kalian lihat kayak gini kayak gitu ya teman-teman, dan lalu kalian pengen balik gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu, kalian pengen balik gitu kan. Nah, misalnya di sini itu katakanlah kalian itu sedang berkeliling. Ini tadi kan buka tab ya teman-teman ya. Kembali lagi nih. Tuh, sama aja teman-teman ya. Kembali ke sini sama aja seperti itu. Jadi ini tadi itu berlaku ke semua ya teman-teman ya. Semua browser ataupun di aplikasi lainnya juga kayak gitu. Untuk back dan preview kalian bisa gini seperti itu. Oke, yang nomor 13 ya. 13 atau ya 13 ya. Kalian bisa menampilkan lock screen ya, seperti ini teman-teman. Tuh, sama aja kayak gini. Kayak yang tadi ya, ketika kita pas kayak gini, nah kita mau balik sebenarnya kita bisa tekan kayak gini aja, seperti ini ya, kayak gini. Tapi kita bisa gini juga, sama aja. Ini langsung ke lock screen, kita buka lagi langsung ke home. Nah, seperti itu bro. Jadi ini ya, lock screen, buka home. Nah, lalu di sini ketika kalian itu ini berada di home ya, ini di home, kalian swipe di bagian sini ya, ke sini, ini akan muncul beberapa widget tuh, dimana widget ini bisa kalian ganti juga tuh. Tinggal kalian klik, lama, tahan, edit, sudah, nanti akan kalian bisa edit. Nomor 14 ini berkaitan dengan copy ya teman-teman ya. Misalnya di sini ya kita buka files. Nah, ini contoh aja ya, seperti ini. Dan ya kita buka kayak gini aja ya, kita contohkan aja. Dan seperti ini kita akan buka ini deh, Safari aja deh, Safari atau Edge aja deh ya, Edge aja. Nah, di sini kita masukkan ke sini biar bisa split screen, lalu kita klik. Nah, misalnya kayak gitu, miss ya, kita klik. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita akan melakukan copy paste. Saya di sini ya, kita google.com. Nah, seperti ini kita cari Rahman Cyber. Nah, misalnya seperti ini, dan kita langsung ke gambar nih. Kita mau copy nih, misalnya kita mau copy misalnya ini logo ya. Nah, misalnya seperti ini ya teman-teman ya, kita klik. Nah, ini kita tarik dulu ya teman-teman ya, kita tarik ya, drag and drop ya, kita tarik dulu ke sini. Lalu misalnya kita mau cari yang lain nih teman-teman. Jadi dalam kondisi ini belum kalian lepaskan, kalian bisa cari yang lain misalnya kayak gini ya, seperti ini. Tuh, kalian lihat nambah ya teman-teman. Terus di sini ya, tuh nambah. Saya seperti ini nih. Tuh, ini ketika kita lepas, dia akan langsung copy nih semuanya teman-teman. Sudah, jadi beres, sudah langsung ke copy semua itu ya teman-teman. Jadi tinggal satu dulu yang jadian acuan ya teman-teman ya. Di sini kalian tarik dulu. Nih, kadang itu miss ya teman-teman ya. Missnya itu dia itu bisa copy juga. Bentar, ini dulu kita cobaan yang ini ya teman-teman ya. Jadi kita tarik dulu. Nah, misalnya seperti ini ya, kita klik. Nah, lalu di sini kita klik. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Wow, kita klik. Nah, kita tarik dulu seperti ini, langsung kita pilih tuh, baru kita lepas. Nah, selain itu yang tadi ya teman-teman ya, misalnya di sini ada teks nih. Ini ada teks. Kita bisa langsung seleksi nih teman-teman. Misalnya lama nih di sini.
misalnya di sini ya teks. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi misalnya di sini kita bisa copy teksnya ataupun kita bisa translate dan lain sebagainya teman-teman. Jadi di sini usahakan di sini ada teksnya seperti ini, baru kita bisa melakukan copy ya. Jadi tinggal gini aja seperti ini. Tuh kadang itu dia akan agak kesulitan ya kita ya teman-teman ini. Jadi dia itu kan dia akan deteksi teks gitu ya. Kita akan coba cari yang ada teksnya dulu ya teman-teman ya, seperti ini misalnya kayak gini, atau ini deh, tuh seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita harus ngepas ke teksnya gitu ya, baru kita bisa translate juga dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah fungsi yang nomor 14 itu teman-teman. Itu masih tak jadikan satu aja ya teman-teman ya. Jadi ini ada salah satu fungsi dimana ini berkaitan dengan kita itu mau melakukan copy atau paste di sebuah halaman web semacam ini teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Itu ya masih di nomor 14. Sekarang kita nomor 15 teman-teman. Tadi kita udah bisa ya mengcopy beberapa itu. Nomor 15 kita kembalikan dulu seperti ini. Oke, alright, nice. Ini adalah salah satu gestur yang bisa kalian terapkan di teks sebenarnya teman-teman ya. Ya, ini yang pertama ya di sini. Ketika kalian itu klik sekali gitu ya, kalian bisa langsung menseleksi kata. Ya seperti ini. Tuh, dia akan langsung menseleksi kata ya teman-teman ya. Kita klik tahan satu kali. Tuh seperti ini. Dia akan langsung menseleksi kata yang kita bisa copy, kita add link, look up, translate dan lain sebagainya. Nah, ketika kita itu klik 3 kali teman-teman di sini. Nah, dia akan langsung menyeleksi paragraf teman-teman. Seperti itu, paragraf. Nah, seperti itu. Oke, selain itu kalian juga bisa langsung 2 kali juga sama. Jadi ini 2 kali ataupun ditahan tadi itu kita bisa menseleksi satu kata teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ketika kalian ini kita bisa melakukan copy dengan, tapi ini agak susah teman-teman. Takoni agak susah. Jadi misalnya di sini ya kita klik di baris ini teman-teman. Kita gunakan 3 jari, lalu kita ginikan. Nah, seperti ini aja. Tuh. Oke, setelah itu di sini kita bisa ginikan teman. Agak susah emang. Tuh. Agak susah beneran teman-teman, agak susah. Jadi misalnya kayak gini teman-teman. Kita buat gini. Nah, ini ya cukup. Tuh. Jadi kita tinggal ginikan aja. 3 jari ya, gini seperti ini. Ini ya, kita akan copy cukup ini. Langsung di sini kita mau paste di sini ya, tinggal gini aja. Paste, cukup. Susah beneran, susah teman-teman. Aku alami sendiri ini susah teman-teman. Jadi ketika kita pakai ini, terutama karena memang layarnya terbatas ya. Jadi kita abaikan saja karena paling gampang ya gini aja. Tinggal ini langsung copy paste, itu paling gampang teman-teman. Jadi kalau pakai gestur yang tadi itu agak susah. Nah, seperti ini udah beres. Just like that. Itu yang nomor 15. Oke, kita ganti. Oke, jadi ini yang nomor 16. Nah, di sini kita buka berbagai macam aplikasi ya. Ada lebih dari satu aplikasi misalnya seperti ini ya. Ini masih buka ya teman-teman. Jadi ketika kita buka kayak gini ya, misalnya kayak gini, kita mau sembunyikan tuh seperti ini, minimize ya. Terus misalnya kita buka aplikasi ini, nah seperti ini tuh. Kayak gini itu minimize ya teman-teman ya, seperti tinggal dinginkan aja. Nah, di sini kita akan misalnya katakanlah kita buka ini nih tuh files. Lalu di sini kita mau ganti ke aplikasi yang lainnya kan kalian bisa kayak gini. Nah, tetapi kalian juga bisa kayak gini teman-teman ya. Jadi tinggal kayak gini aja tuh, pakai 5 jari kayak gini tuh, pakai gestur tuh. Jadi kayak kalian itu tuh menyapu gitu loh teman-teman. Ini bisa 5 jari bisa, 4 jari bisa tuh, 3 jari nggak bisa, beda. Jadi ini 5 jari sama 4 jari bisa teman-teman, seperti ini. Jadi kayak kalian buka koran gitu ya teman, seperti itu bro, gitu. Oke, seperti ini. Terus tinggal tet. Oke, hapus seperti itu bro. Itu nomor 16. Terus gestur yang selanjutnya adalah kita pakai pensil ya. Itu yang nomor 17 teman-teman. Jadi kita akan mengorek-ngorek layar ya, seperti itu ya. Caranya adalah seperti ini nih. Jadi misalnya di sini untuk pensil kalian itu kalian letakkan di bagian sini. Set. Di sini teman-teman. Jadi benar-benar di pojok ya, di pojok sini. Langsung tarik ke atas. Klik. Nah, maka ini akan screenshot ya. Jadi ini ada cara untuk screenshot dan kita bisa langsung orek-orek nih di sini. Misalnya kayak gini. Ini salah, ini bener. Ini salah. Oke, ini. Oh iya, kayaknya ini bener.
Nah, seperti itu, dan kita bisa menggunakan berbagai macam tool yang ada di sini. Ini seperti ini, teman-teman. Nah, kalau sudah di sini kalian bisa down tuh. Kalian bisa langsung simpan ke foto. Kalau foto biasanya kalian juga bisa simpan di iCloud, nah ataupun di save files. Nah, seperti ini, teman-teman. Dan kalian bisa langsung menuju ke penyimpanan kalian, bro. Seperti itu sih. Gitu ya, teman-teman ya. Di sini kita bisa hapus juga langsung di sini, teman-teman. Dan bahkan kita juga bisa melakukan ekstrak ya di sini, ekstrak untuk teks yang ada di sini nih. Dengan klik tombol ini tuh, maka kita bisa langsung copy saja di sini. Padahal ini gambar misalnya kayak gini ya. Kita bisa copy di bagian sini nih. Tuh. Jadi enak banget sekarang itu ya. Jadi ada teknologi semacam ini. Dan ini tidak hanya di iPad juga sih, di Android juga ada. Nah, ini kita bisa langsung ekspor juga, teman-teman, seperti ini screenshot, dan kalian bisa langsung kirim airdrop ataupun ke yang lainnya, atau kalian juga bisa langsung print seperti itu, bro. Ini bisa juga bisa save files sama kayak yang di Tom. Kita bisa langsung hapus, delete screenshot. Nah, itu nomor 17. Nomor 18, ketika kita itu pengen nulis dengan cepat ya, walaupun kita bisa langsung klik kayak gitu ya. Misalnya kalian berada di seperti ini posisinya, atau kalian berada di aplikasi, nah seperti ini kalian bisa langsung letakkan di sini ya pensil kalian, sama kayak ini ya. Kalau ini di pojok sini, ini di pojok kanan bawah tuh, dia akan keluar ini ya, teman-teman ya. Down ini aja ya, misalnya seperti ini ya. Sebentar, kita letakkan benar-benar di pojok, teman-teman. Tuh sampai keluar kayak gini tuh. Lalu di sini kita bisa orek-orek nih. Nah, misalnya seperti ini kita bisa orek-orek. Kalau sudah down, nanti akan disimpan ke catatan, teman-teman, seperti itu. Itu quick note-nya nomor 18. Oke, kita akan genapi ke 20 ya. Dan ini nomor 19, mungkin tidak terlalu wow juga seperti yang sebelumnya. Nomor 19. Jadi ketika kita itu buka nih ya, misalnya kalian buka web ya gitu, dan kalian itu pengen ini ya, pengen misalnya katakanlah ini kecilan, kalian cari kata ya, teman-teman, misalnya kayak gini. Tinggal gini aja, kalian pakai 2 jari gini, tinggal kalian gini kan tuh, maka dia akan langsung ya, kalian bisa gerakan. Kalian juga bisa langsung cari di sini untuk kata-kata yang lain. Nah, tinggal seperti ini aja tuh. Ini posisinya gini ya, teman-teman ya, jadi tidak bisa gini. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian pengen ini ya tadi ya, teman-teman ya, jadi ini kan kalau misalnya segini, nah ini dia akan langsung vertikal, ataupun kalau misalnya kalian mau horizontal. Nah, kalau kalian mau bebas, kalian tinggal gini aja, tinggal kalian 2 jari tuh, tinggal kalian cari aja di sini seperti itu, teman-teman. Dan ketika kalian itu sudah selesai, misalnya di sini kalian tinggal gini aja, sudah capit. Nah, seperti ini dia akan langsung ke normal. Itu yang nomor 19. Cukup gampang sih gitu, teman-teman. Oke, nomor 20. Yang nomor 20 ini adalah pokoknya semua akan kembali ke home. Caranya gampang ya, tinggal kayak gini aja ya, teman-teman. Udah kayak gitu, udah nanti akan kembali ke home, teman-teman. Atau kalau misalnya kalian itu ini tinggal seperti ini aja, teman-teman, atau seperti ini ya, pakai 4 jari juga bisa seperti itu, dia akan kembali ke home apapun itu. Nah, misalnya kayak gini, teman-teman, tinggal gini aja sudah tuh. Paling gampang ya ini tadi, teman-teman, paling gampang tinggal ini yang ada di sini, udah kayak gini aja, itu udah langsung ke home. Nah, terus bonusnya, teman-teman ya, jadi ini ada satu informasi yang ini memang ini berlaku di berbagai macam aplikasi yang ada di sini. Misalnya kalian itu menggunakan aplikasi menggambar, menulis. Nah, misalnya contoh aja ya, teman-teman ya. Contoh di sini kita akan pakai Affinity Designer. Nah, ini ada satu contoh ya, teman-teman. Contoh kita akan buat sembarang aja seperti ini. Kita akan praktekkan ketika kita itu buat kayak gini. Salah nih, kita tinggal gini aja 2 jari, ya. Kalau misalnya kita mau itu untuk undo, teman-teman. Kalau untuk redo tinggal 3 jari kayak gini. Tuh, kembali. Undo, redo, undo, redo. Seperti itu. Dan mungkin untuk beberapa aplikasi lainnya itu tidak berfungsi ya. Misalnya di aplikasi ini. Nah, katakanlah kita akan di sini misalnya kita buat kayak gini, teman-teman. Nah, ini dia tidak mau, teman-teman. Tuh, dia tidak mau. Ya, di sini kita buat ini, kita udah kasih kayak gini. Nah, gini kan ini kita mau undo nih, tuh dia nggak mau ya, kita manual seperti ini, teman-teman. Jadi tidak semua aplikasi itu bisa. Nah, tapi sebagian besar ya aplikasi kayak gitu kalian bisa menggunakan itu ya untuk melakukan undo dan redo 3 jari. Itu untuk gestur ya, untuk penutup ini. Dan mungkin ada beberapa lainnya yang mungkin aku belum paham, tapi yang jelas itu ada beberapa gestur yang bisa kita suguhkan di sini ya. Jadi untuk season 2 ini, teman-teman,
version 2 ini merupakan fakta, salah satu fakta yang ada di iPad A16 ini bro. Seperti itu, semoga ini bermanfaat bagi kalian. Dan ya just like that, ini ngeri juga sih. Oh iya, satu lagi teman-teman, satu lagi bonus. Kalau misalnya di sini kalian itu mau melakukan uploading di, mungkin kalian itu buka di browser ya, misalnya kayak gini. Misalnya kalian mau upload apapun itu ya teman-teman, seperti itu. Misalnya posisinya itu sedang upload ya di sini. Contoh saja, misalnya sedang upload, kalian tinggal gini aja teman-teman. Misalnya dari files mana yang mau di-upload, misalnya di sini ya. Tinggal kayak gini aja, klik langsung. Nah ini kan udah nih, ini udah tak bawa nih teman-teman. Ini masih tak tahan. Langsung di sini yang satunya kalian buka ini ya, tuh langsung kalian buka mau ke aplikasi mana nih. Misalnya di sini yang aplikasi ini, tuh kalian langsung lepaskan aja di sini. Misalnya di sini kan upload nih, tinggal gini aja sudah gitu, nanti ia akan langsung upload teman-teman. Jadi kalian manfaatkan itu tadi dua, jadi satu tangannya di sini seperti ini, jadi buat ini ya, buat mengambil gambar. Satunya itu kalian gini ya, terus langsung cari aplikasi yang tadi ya kalian mau upload, langsung di sini lepaskan seperti itu. Karena ini tidak sedang berada di fungsi upload, maka di sini ya nggak bisa gitu ya teman-teman, seperti itu. Itu ada salah satu contoh saja. Oke, kayaknya udah komplit ya teman-teman, seperti itu. Itu ada beberapa dasar sih sebenarnya kalau misalnya kalian itu baru ya sebenarnya sama-sama ya, aku juga baru dan ini juga sama belajar. Dan itu beberapa gestur yang bisa kita gunakan untuk keseharian gitu ya, tinggal kita apalkan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah terbiasa nanti akan apal sendiri ya, seperti ketika kita pakai yang kayak gini tuh, kita udah apal sendiri teman-teman, seperti itu karena kayak gini ya. Oke teman-teman, jadi itu ada pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.